Shalom. Jumpa lagi dalam ibadah Kids for Christ. Dan pada sore hari ini kita ditemani oleh Kak Ira, Kak Mary, dan Kak Edis. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik, disilakan bangkit berdiri, kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkan sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, sekali lagi ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, pakailah sesuai dengan rencanamu. adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur sampai hari ini kami masih di dalam keadaan sehat kuat. Kami percaya semua karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah sukacita Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan memuji Tuhan. Apakah adik sudah siap? Siap kakak. Oke, kalau begitu kita tetap berdiri ya. Kita naikkan pujian I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, dalam banget. Aku cinta Yesus, dalam banget. Cintaku dalam
dalam banget cintaku dalam banget. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, dalam banget. Aku cinta Yesus, dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Yeay. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Yes. Oke, kalau begitu sambil berdiri kita angkat pujian bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Kasih Yesus dalamku. Yeay. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita dan kita angkat pujian, Ku mau mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Sekali lagi. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengar. Sekali lagi adik-adik ya. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah
berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Sekali lagi, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Adik-adik, mari kita berdoa. Ikut kakak berdoa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong biar firman Tuhan tertanam dalam hidup kami, dan kami mau selalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kakak akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa yang akan kita lakukan adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan? Sambil berdiri adik-adik, dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi ya, dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Silakan duduk adik-adik. Puji Tuhan, sudah siap pastinya ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo yang sudah bisa membaca, siapkan Alkitabnya. Bersama dengan kakak kita akan membaca Alkitab. Firman Tuhan sore hari ini terambil dalam kitab Daniel. Kitab Daniel pasalnya yang kelima. Kitab Daniel pasal 5 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-12 kakak akan baca. Ayat 1 dulu ya kakak baca. Demikian firman Tuhan. Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Ayat yang 12 kakak lompat ya. Ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Nah adik-adik, nanti adik-adik baca ya dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Nah sore hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang seorang raja yang jahat. Raja itu namanya Raja Belsasar. Raja Belsasar diceritakan oleh firman Tuhan ketika itu mengadakan pesta yang besar, mengundang banyak sekali orang, pembesar-pembesar, istri-istri raja. Mereka makan minum, mereka mabuk-mabukan. Nah, ini dia gambarnya. Adik-adik bisa lihat? Nah, di situ Raja Belsasar bikin pesta. Dan mereka mabuk-mabuk. Raja Belsasar adalah raja yang jahat. Adik-adik tahu, mereka makan dan minum, mereka memakai gelas dan piring yang dicuri dari rumah Tuhan di Yerusalem. Kira-kira itu bagus tidak adik-adik? Tidak bagus ya, itu suatu kejahatan. Mereka pesta, mereka makan, mereka minum, tetapi memakai barang curian. Dan ketika mereka asik makan, asik minum, mabuk-mabukan, tiba-tiba adik-adik tahu di dinding ada sebuah tangan. Nah, ini itu tangan. Oh, ya itu adik-adik. Nah, ada sebuah tangan dan Raja Belsasar melihat ada sebuah tangan di dinding sementara menulis. Apa kira-kira yang ditulis oleh tangan itu? Dan tangan itu menulis seperti ini adik-adik. Wah, Raja Belsasar langsung takut, langsung pucat, mukanya langsung putih. Dia ketakutan, adik-adik tahu. Dia bilang, aduh itu apa ya? Tangannya siapa yang sementara menulis? Dan raja panik.
raja takut. Dalam ketakutannya, raja bilang sama pembesar-pembesar yang ada, panggil semua orang-orang pintar, panggil semua orang-orang yang bijaksana untuk bisa mengartikan apa yang ditulis oleh tanah itu. Adik-adik, ada yang bisa artikan apa kira-kira ini artinya? Adik-adik tahu? Kakak juga tidak tahu. Adik-adik, apa artinya ini? Nah, raja tidak tahu, raja takut, raja gelisah. Aduh, apa ya yang tertulis ini? Dan semua pembesar-pembesar, semua orang-orang pintar dipanggil oleh raja untuk datang mengartikan tulisan ini. Dan raja berjanji apabila mereka ini bisa mengartikan tulisan ini, raja akan memberi hadiah yang sangat banyak dan sangat besar. Tetapi adik-adik tahu tidak? Mereka bisa mengartikannya tidak adik-adik? Ternyata tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengartikan tulisan ini. Dan raja semakin takut. Dan raja teringat, istri raja teringat, seorang permaisuri ingat, oh ternyata ada seorang yang punya hikmat yang besar, yang pintar, yang bijaksana, karena dia punya Tuhan yang dia sembah yang luar biasa. Dia adalah Daniel. Siapa? Daniel. Terus raja bilang, panggil Daniel, cepat panggil Daniel, panggil. Dan akhirnya Daniel dipanggil. Maka datanglah Daniel. Nah, Daniel sampai. Tadi orang-orang yang tidak bisa mengartikan sudah pergi adik-adik. Dan sekarang Daniel. Raja bilang sama Daniel, kalau bisa artikan, aku akan memberikan hadiah yang besar. Dan ternyata dengan hikmat Tuhan, Daniel bisa mengartikan arti tulisan ini, bahwa yang mana kerajaan raja ini satu waktu akan mengalami yang namanya musibah. Raja akan mati. Dan adik-adik tahu ternyata apa yang disampaikan oleh Daniel, hikmat yang Tuhan kasih kepada Daniel terjadi. Nah, dari firman Tuhan ini kita akan belajar dua hal adik-adik. Yang pertama, adik-adik, kita jangan menjadi orang yang tidak takut akan Tuhan. Raja Belsasar adalah raja yang tidak takut Tuhan, raja yang tidak mencintai Tuhan, raja yang hidupnya jahat, raja yang hidupnya melakukan apa yang dia anggap baik. Dan akhirnya raja karena kesombongannya, karena kejahatannya, raja ini menerima akibatnya, yaitu dia mati dan dia tidak akan memerintah lagi kerajaannya karena kesombongannya. Jadi yang pertama yang kita pelajari, jangan jadi orang yang sombong. Orang yang sombong adalah orang yang tidak takut Tuhan. Orang yang tidak takut Tuhan, dia pasti akan menjadi orang yang sombong karena dia merasa dia hebat, dia kuat, dia tahu semuanya. Nah, adik-adik, jangan jadi orang yang tidak takut Tuhan, karena nanti kita masuk dalam kategori orang-orang yang sombong. Yang kedua yang kita bisa pelajari, jadilah seperti Daniel. Daniel adalah orang yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, dan dia memiliki hikmat yang dari Tuhan karena dia adalah orang yang takut Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini punya tema, berharap pada Tuhan ketika tidak berdaya. Daniel bukan siapa-siapa, tetapi Daniel adalah orang yang takut Tuhan, orang yang percaya Tuhan, orang yang cinta Tuhan. Jadi sekalipun tulisan ini sangat sulit diartikan, bahkan mungkin Daniel tidak bisa, tetapi karena Daniel memiliki kerendahan hati, cinta Tuhan, dia bisa mengartikan tulisan ini. Nah, adik-adik, ketika kita punya kerendahan hati, kita takut Tuhan, kita cinta Tuhan, kita akan selalu merasa kita menjadi orang-orang yang butuh Tuhan. Dan ketika kita membutuhkan Tuhan, Tuhan akan selalu datang menolong kita. Adik-adik mau jadi anak-anak yang selalu mencari Tuhan, cinta Tuhan, takut Tuhan, kita akan ditolong oleh Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh mengajarkan kami sore hari ini. Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu mencintai Tuhan, hidup takut akan Tuhan, memiliki kerendahan hati. Kami tahu Tuhan, dalam kami tidak mampu melakukan segala sesuatu, ada Tuhan yang akan sanggup menolong kami. Ada Tuhan yang akan selalu bersama dengan kami, menyertai kami. Ampuni kami Tuhan,
kalau seringkali kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas firman yang sudah boleh kami dengarkan. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan. Berkati agar supaya kami selalu dalam kuat, sehat, umur panjang daripada-Mu. Mengucap syukur, berkati agar persembahan kami boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Mengucap syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, silakan memberikan persembahan. Baiklah, ibadah kita pada saat ini kita akan tutup. Mari kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami semua yang ada pada saat sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau memberkati adik-adik yang ada di rumah yang sudah ibadah pada sore hari ini. Tuhan senantiasa menolong adik-adik yang ada. Berikan kekuatan, berikan kesehatan hari lepas hari. Tuhan memberkati adik-adik yang ada dengan hikmat, kepintaran, kepandaian. Jadikan adik-adik yang ada Tuhan menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Diberkati mereka di masa kecil mereka Tuhan. Mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang Tuhan semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Menjadi anak-anak yang boleh menjadi berkat di kemudian hari, diberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati orang tua yang ada Tuhan, kesehatan, kekuatan terus dianugerahkan bagi setiap orang tua yang hadir. Terima kasih Bapak, kami juga sudah melayani pada sore hari ini kakak-kakak yang ada. Tuhan kembalikan kekuatan baru, urapan baru, terus pakai Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan akhiri ibadah kami pada sore hari ini. Pertemukan kami kembali pada minggu depan dalam ibadah yang sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biar damai sejahtera, sukacita daripada Bapa di surga terus memenuhi hati dan pikiran kami. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.